Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di simulasi praktek LSP bidang farmasi skema sertifikasi kualifikasi 2 tahap 1. Kali ini kita akan membahas alur dari praktek LSP bidang farmasi tahap 1 yang sekarang sedang diwajibkan atau sedang diharuskan untuk mengikuti ujian LSP bagi tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kefarmasian. Selanjutnya kita bahas satu persatu alurnya. Alur pertama yang harus kita lakukan atau yang harus kita praktekkan adalah menghitung atau mengkalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan, menyiapkan dan meracik sediaan farmasi, membuat sediaan farmasi guna keperluan persediaan apotek, menyiapkan keperluan sediaan non-steril di rumah sakit sederhana, menulis etiket dan menempelkannya pada kemasan sediaan farmasi, selanjutnya menulis kopi resep. Alur selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan pelayanan obat bebas terbatas, dan perbekalan kesehatan. Dilanjutkan dengan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya melakukan administrasi dokumen sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Dilanjutkan dengan mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Lalu mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari gudang rumah sakit. Alur selanjutnya melakukan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, melakukan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, dan yang terakhir melakukan pencatatan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan farmasi dan PKRT. Dan yang tahap terakhir akan kita bahas selanjutnya adalah alur yang terakhir di sini. 1. Menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, dan terakhir melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Alur-alur ini akan dilakukan sesuai dengan urutannya, dimulai dari apotek hingga nanti di rumah sakit. Kompetensi yang pertama, di sini pasien datang ke apotek dengan membawa resep dokter dan permintaan obat bebas. Pasien diperagakan oleh asesor atau pengawas atau juga penguji, dan sebagai petugas apotek adalah asesinya. Setelah pasien menyerahkan resep kepada petugas, maka pasien menjelaskan kepada petugas bahwa dia akan menebus sejumlah obat yang tertera di resep sebanyak setengahnya, dan pasien memberikan list obat bebas yang akan dia beli sesuai dengan nomor soal yang ada di lembar ujian LSP. Setelah petugas menerima resep dari pasien dan permintaan obat bebas, petugas akan masuk ke dalam apotek dan melakukan
penghitungan harga dari resep yang diminta oleh pasien dan melakukan penghitungan harga obat bebas yang dipesan oleh pasien dengan menggunakan daftar harga yang sudah disediakan. Setelah selesai menghitung, petugas akan keluar dan memanggil pasien serta akan menjelaskan harga dari resep yang diminta pasien serta harga dari obat bebas yang dipesan oleh pasien sesuai dengan harga yang ada di daftar harga. Setelah mendapatkan penjelasan dari petugas tentang harga dari resep dan obat bebas, pasien membayar resep dan obat sesuai dengan jumlah yang sudah dihitung dan petugas menerima uang dari pasien untuk diambilkan kembaliannya. Setelah petugas menerima uang pembayaran dari pasien, petugas pergi ke kasir dan mengambilkan uang kembalian dari pasien sesuai dengan jumlah harga yang sudah dihitung dan diusahakan uang kembalian tidak berlebih atau kurang. Untuk ini, petugas harus menyediakan kalkulator atau mesin hitung yang ada di kasir. Petugas memberikan uang kembalian kepada pasien dan tidak lupa mengkonfirmasi kembali ketepatan dari nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien yang bisa dihubungi, dan memberikan nomor antrian kepada pasien, di mana setelah nanti obat selesai diracik dan obat siap diserahkan, pasien akan dipanggil berdasarkan nomor antrian, bukan berdasarkan namanya. Setelah memberikan kembalian kepada pasien, petugas masuk kembali ke ruang racik dan petugas melakukan penimbangan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan perhitungan di resep atau di jurnal resep yang telah dibuat. Di sini dilakukan diawali dengan menimbang bahan yang perlu ditimbang dengan teliti sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian akan mengambil bahan-bahan atau obat-obat dalam bentuk jadi yang di sini misalnya dalam bentuk tablet yang sesuai dengan resep yang sudah dihitung sebelumnya akan dikumpulkan dan selanjutnya akan diracik sesuai dengan jumlah resep yang ada jumlah obat yang ada di resep dokter. Setelah semua obat disediakan atau setelah semua obat disiapkan, petugas akan meracik obat yang racikan dari resep dokter. Selanjutnya akan membagi. Di sini khususnya untuk serbuk terbagi, petugas akan membaginya secara rata sesuai dengan jumlah obat yang diminta pasien dan mengemasnya dengan benar. Selanjutnya diberikan etiket yang sesuai dan diberikan penandaan sesuai dengan yang ada di resep yang ditulis oleh dokter. Setelah semua obat siap dan dikemas dengan benar, lalu petugas menyiapkan obat bebas yang diminta oleh pasien. Obat bebas di sini ada 3 macam, biasanya ada 3 macam, dan petugas harus menyiapkan satu persatu sesuai dengan permintaan pasien. Usahakan sesuai, misalkan yang diminta pasien 60 ml, maka petugas harus mengambil yang 60 ml. Misalkan kekuatan dari tablet diminta yang 5 mg,
petugas juga harus mengambil yang 5 mg dan selanjutnya seperti itu. Setelah petugas selesai mengemas dan menyiapkan obat bebas yang dibutuhkan pasien, petugas membuat kopi resep untuk diserahkan kepada pasien karena permintaan pasien baru menebus setengah dari jumlah obat yang dituliskan dokter. Petugas memberikan uang kembalian kepada pasien dan tidak lupa mengkonfirmasi kembali ketepatan dari nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien yang bisa dihubungi, dan memberikan nomor antrian kepada pasien, di mana setelah nanti obat selesai diracik dan obat siap diserahkan, pasien akan dipanggil berdasarkan nomor antrian, bukan berdasarkan namanya. Setelah kopi resep tadi ditandatangani oleh apoteker, petugas akan mengambil stempel apotik dan akan memberikan stempel di atas tanda tangan apoteker. Di sini disahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau tidak ada tanda tangan dan stempel dari apotek berarti dianggap kopi resep tidak sah. Setelah kopi resep selesai dibuat, petugas menuliskan KIE untuk obat yang akan diserahkan kepada pasien, baik itu resep racikan dari dokter maupun resep obat bebas yang dipilih atau yang sudah diminta oleh pasien, dan disesuaikan KIE-nya yang ditulis disesuaikan dengan umur pasien atau umur dari yang akan minum obat yang dipilih oleh pasien. Setelah obat resep dan obat bebas sudah selesai disiapkan, kopi resep sudah selesai ditandatangan dan dicap, maka petugas akan keluar. Setelah itu dia akan memanggil nomor antrian pasien. Setelah pasien mendatangi ke ruang penerimaan obat, petugas akan meminta nomor yang ada di pasien serta mencocokkan informasi dan data pasien dengan data yang sudah diberikan, supaya hal itu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan obat atau kesalahan pemberian obat kepada pasien lain. Petugas menyerahkan obat racikan kepada pasien dengan menjelaskan KIE dari obat racikan dari resep dokter. Di sini dimulai dari kegunaan obatnya, cara minumnya, hingga jika obat tidak habis, pasien harus juga diberikan informasi. Jika lebih dari 1 minggu obat belum habis, maka obat harus dibuang, atau jika sudah sembuh dan pasien tidak mau minum lagi, maka obat harus dibuang. Dan selanjutnya petugas akan menjelaskan KIE dari obat bebas yang sudah diminta oleh pasien. Selanjutnya, petugas menyerahkan obat bebas yang diminta pasien dengan tak lupa bertanya, obatnya akan dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak, karena terkait KIE atau pemberian informasi obat yang akan diberikan petugas kepada pasien. Jika pasien dewasa, maka petugas akan memberikan informasi untuk cara minum pasien dewasa. Begitupun juga jika pasien anak-anak, petugas akan memberikan informasi jika pasien tersebut anak-anak. Setelah semua informasi tentang pemakaian obat diberikan oleh petugas kepada pasien,
Petugas menyerahkan kopi resep dan menjelaskan, karena obat baru ditebus setengahnya, maka setengahnya bisa diambil pasien atau ditebus kembali oleh pasien di apotek yang pertama dia beli atau di apotek lain di dekat rumah pasien atau di apotek yang bisa dituju oleh pasien. Setelah obat diberikan kepada pasien, petugas akan kembali ke dalam dan petugas akan melakukan pekerjaan menuliskan form penerimaan resep dan form penerimaan OTC dan akan diminta tanda tangan ke apoteker atau diminta laporan ke apoteker. Selanjutnya, petugas akan menyimpan resep di file resep umum atau resep narkotika. Setelah pasien menyerahkan resep kepada petugas, maka pasien menjelaskan kepada petugas bahwa dia akan menebus sejumlah obat yang tertera di resep sebanyak setengahnya, dan pasien memberikan list obat. Selanjutnya, petugas melakukan penyimpanan resep di file resep umum atau resep narkotika yang diurutkan dimulai nomor terendah atau nomor paling kecil ada di file paling bawah agar memudahkan mencarinya. Jadi file resep yang paling bawah adalah resep dengan nomor kecil dan paling atas resep dengan nomor terbesar. Baiklah, terima kasih atas atensinya dan sudah mau membaca dan mendengarkan alur praktek LSE bidang farmasi tahap 1. Maka akan kami lanjutkan nanti alur praktek LSE bidang farmasi tahap 2. Terima kasih, sampai jumpa.